Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman selalu baik-baik saja ya. Bagaimana perasaan teman-teman hari ini? Semoga teman-teman selalu bahagia ya, dan semoga tidak bosan ya. Oke, kita awali dengan membaca doa sebelum belajar bersama-sama. Sikap berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Oke, selanjutnya temanya hari ini tema 3 tentang makanan sehat. Subtema 4 pentingnya menjaga asupan makanan siswa. Nah, subtemanya pentingnya menjaga asupan makanan siswa. Nah, lagu temanya tentang makanan bergizi, adanya lagu Havana ya. Oke, kita hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Makanan bergizi harus semua kita konsumsi agar kebutuhan kita terpenuhi. Melakukan aktivitas sehari-hari, asupan makanannya sehat dan badan jadi kuat, penyakit hilang. Oke, selanjutnya vocabulary tentang makanan sehat. Nah, 4 sehat 5 sempurna. 5 important components in food. Logo 4 sehat 5 sempurna. Nah, di sini ada jagung, corn, roti bread, kacang peanut, ya protein hewani nabati di sini. Lalu di sini ada susu sebagai pelengkap atau bahasa Inggrisnya di sini milk. Ada apples, ada grapes, bananas, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya di sini ada healthy food. Nah, di sini ada salt and sugar be limited. Jadi kalau misalnya kita ingin memakan makanan yang sehat, garam dan gula harus dibatasi, yaitu salt and sugar be limited. Lalu lemak dan minyak dibatasi, fats and oil be limited. Lalu sumber protein nabati 2-3 porsi. Source of vegetable protein 2-3 portions. Lalu sumber protein hewani 2-3 porsi. Source of animal protein 2-3 portions for a day. Lalu fruits, buah 3-5 porsi. Fruits 3-5 portions for a day. Lalu sayuran 2-3 porsi. Vegetables 2-3 portions for a day. Lalu carbohydrate 3-8 portions per day. Karbohidrat 3-8 porsi. Lalu selanjutnya di sini materinya tentang introducing yourself in English. Nah, jadi apa itu introducing? Yaitu memperkenalkan diri. Pengertiannya saat kita masuk ke lingkungan baru, seperti saat pertama kali masuk, dan kita biasanya diberikan kesempatan untuk memperkenalkan diri kepada teman-teman yang baru, begitu nama panjang, tanggal lahir, alamat rumah, dan sebagainya. Nah, lalu perkenalan menggunakan bahasa Inggris. Dalam memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris cukup dengan memberikan informasi berupa nama panjang, bisa nama panggilan, asal, hobi, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ditutup dengan penutupan dan ucapan terima kasih, biasanya wassalam lalu thank you misalnya. Nah, lalu perkenalan menggunakan bahasa Inggris, menggunakan pertama kalimat sapaan, contohnya hello, hi, good morning, good afternoon, how are you. Lalu kedua, kalimat keterangan, I'd like to introduce myself. Atau misalnya ingin memperkenalkan teman, I'd like to introduce my friend. Nah, kalimat memperkenalkan orang lain nih, di sini ketiga, I'd like to introduce my friend or her or his name is. Jadi misalnya I'd like to introduce my friend, her name is, atau misalnya laki-laki, his name is siapa. Lalu keempat, nama menggunakan frase my name is. Nah, kalau misalnya ingin memperkenalkan diri sendiri, I'd like to introduce myself, my name is, nama kamu, atau I'm, nama kamu, my full name, nama lengkapku adalah, disebutkan nama kamu, my first name, nama pertama kamu apa, lalu my last name is, nama terakhir kamu, you can call me, kamu bisa panggil saya, my nickname is, nama panggilan saya, nickname. Nah,
Lalu kelima, country atau negara. Misalnya I'm from, aku dari negara mana, negara Indonesia. Misal I came from, aku berasal dari. My hometown is, misalnya kamu dari Surabaya, nah, bisa my hometown is Surabaya misalnya. I'm originally from, aku berasal dari, ini juga sama. Lalu I'm, di sini titik-titiknya bisa kamu tambahkan nationality atau negara. Terus di sini bisa I was born in, aku lahir di, misalnya di Cikampek misalnya. Lalu keenam, address, alamat. I live in, nah kota kamu kota apa, misal I live in Karawang. Atau my address is, I live on, aku tinggal di. I live at, I grew up in, aku tumbuh besar di Karawang misalnya. Nah, lalu selanjutnya ketujuh, age atau umur. I'm, misalnya 12 years old. Misalnya bisa juga tidak pakai years old, hanya I'm 12 atau I'm 11. Lalu I'm over atau almost atau nearly, aku hampir umur 10 tahun, misalnya 2 bulan lagi 10 tahun. I'm over 10, I'm almost 10 atau I'm nearly 10. I'm around your age atau aku seumuran denganmu. I'm in early 20s, aku sekitaran umur 20 tahun awal. Nah ini kalau misalnya umurnya 20 ya. Nah, lalu ke-8, family, keluarga. There are number, jadi misalnya kamu punya 2 anggota keluarga. There are 2 people in family. They are misalnya my father, my brother, my sister. Nah, gitu. Nah lalu there are, lalu kamu bisa masukkan number atau jumlah dari anggota keluarga kamu. Misalnya there are 4 of us in my family, atau my family has 4 people. Jadi dalam keluargaku ada 4 orang. Lalu misalnya terakhir I live with my, aku hidup bersama misalnya dengan ayah dan bunda. I live with my father and mother. Atau I live misalnya dengan nenek. I live with my grandmother and grandfather, sama kakek misalnya. Lalu lanjutannya I'm the only child. Nah saya anak tunggal. Lalu I don't have any siblings, jadi dia masih anak tunggal, dia tidak punya saudara kandung. I have, misalnya punya brothers atau kakak laki-laki atau kakak perempuan. I have 1 brothers and 1 sister. Terus misalnya kamu punya saudara kandungnya hanya 1. I have 1 siblings atau I have a siblings. Atau misalnya punya 2 saudara kandung, I have 2 siblings. Lalu lanjutannya I'm the oldest child of 4. Nah aku adalah anak tertua dari 4 saudara, jadi anak pertama. Lalu I'm the youngest, misalnya aku anak yang paling terakhir, yang paling muda. Nah lalu ke-9, birthday atau hari kelahiran atau ulang tahun. My birthday is on, misalnya February. My birthday is on 1st May misal. Misalnya tahun 2000 ya. Lalu ke-10, education atau pendidikan. I'm a student at, nah misalnya Abata. I'm a student at Abata. I study at Abata. Nah selanjutnya ke-11, hobbies atau hobi ya. Nah kalau misalnya teman-teman ingin memperkenalkan diri, biasanya ada hobi atau makanan kesukaan. Nah di sini misalnya I like or love or enjoy, misalnya sports or movies. Misalnya I like sports, misalnya I like badminton. I like watching some movies. I love basketball misal. Lalu I'm interested in, saya tertarik pada misalnya bidang olahraga. I'm interested in sports. I'm interested in mathematics misal. Lalu I'm good at, saya jago dalam, misalnya I'm good at swimming, running, dan lain-lain sebagainya.
Lalu my hobby is, hobi saya adalah. Nah, hobi kamu apa? My hobbies are. Nah, kalau misalnya hobi kamu cuma satu, ini bisa memakai my hobby is. Kalau hobi kamu banyak, my hobbies are. Nah, lalu my favorite sport is, olahraga kesukaan saya adalah. Nah, lalu contoh percakapan dari perkenalan ya. Di sini memakai good morning. Good morning friends, I'm going to introduce myself. My name is Yulia Pertiwi and you can call me Lia. I was born in West Java, Karawang on March 12, 2007. My hobbies are watching TV all day long, painting and drawing. That's all. Thank you for your attention. Wassalamualaikum. Nah, di sini penutupnya bisa memakai ini. Jadi ini terjemahannya. Selamat pagi teman-teman, aku akan memulai memperkenalkan diriku. Namaku Yuli Pertiwi dan kamu bisa memanggilku Lia. Aku lahir di Jawa Barat, Karawang pada tanggal 12 Mei 2007. Hobi-hobiku adalah menonton TV sepanjang hari, melukis dan menggambar. Cukup sekian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum. Nah, contoh kedua, memakai hello atau hi. Hello everyone, I'm Michael Adam and I go by Mike. I was born and grew up in Bandung, West Java. My hobbies are watching movies, traveling, listening to music, and playing games. My favorite genre is thriller for movies and rock for music. I aspire to be a composer and work in film industry. I hope we all can be good friends. Thank you. Nah, ini mungkin untuk perkenalan yang sudah agak dewasa ya. Nah, di sini terjemahannya. Halo semua, aku Michael Adam dan aku biasa dipanggil Mike. Aku lahir dan besar di Bandung, Jawa Barat. Hobiku adalah menonton film, jalan-jalan, mendengarkan musik, dan bermain permainan. Genre film favoritku adalah thriller dan musik rock. Aku bercita-cita untuk menjadi seorang komposer dan bekerja di bidang industri film. Aku berharap kita semua bisa menjadi teman baik. Terima kasih. Nah, di sini ada FYI ya, expression of sentences. Nah, ungkapan meminta izin dalam bahasa Inggris, expression of asking for permission. Misalnya, do you mind if I leave now? Apakah Anda keberatan jika saya pergi sekarang? Lalu, may I come in? Bolehkah saya masuk? Can I? Bisakah saya? May I? Bolehkah saya? Nah, lalu selanjutnya, is it okay if I? Apakah baik-baik saja jika saya? Could I? Bisakah saya? Lalu, would you mind if I? Apakah Anda keberatan jika saya? Nah, kamu titik-titiknya bisa diisi dengan apa yang kamu ingin tanyakan. Lalu, will it be alright if I go by bicycle misalnya? Apakah akan baik-baik saja jika saya berangkat sendiri gitu, memakai sepeda? Lalu memberi izin, expression of giving permission. Yes, of course. Nah, tadi untuk jawabannya ya. Lalu yes, that's fine. Ya, itu baik-baik saja. Yes, why not? Ya, mengapa tidak? Not at all. Tidak apa-apa. Nah, lalu yes, you can. Ya, kamu bisa. Sure, tentu saja. Go ahead. Silakan. Yes, you may. Ya, silakan. Nah, yes, you may. Ya, silakan. I don't mind. Tidak masalah. Atau aku tidak keberatan. Lalu no problem. Tidak masalah. Yes, please do. Ya, silakan. Sure, go ahead. Tentu silakan. Sure, no problem. Tentu tidak masalah. Please feel free. Silakan. Nah, lalu expression of refusing permission, menolak pemberi izin. Sorry, but. Nah, kalau misalnya kamu hanya menolak dengan yang sopan, ini memakai ini. Sorry, but I have to go to, misalnya kemana, pergi kemana. Maaf tapi, atau misalnya ada acara lain. Lalu I'm afraid you can't. Saya khawatir Anda tidak bisa. Atau you are not allowed to. Anda tidak diizinkan untuk. No, I'm sorry you can't. Tidak, maaf Anda tidak bisa. Nah, lanjutan, I'm afraid not. Saya rasa tidak. No, I think. Tidak, saya rasa. No, you cannot. Tidak, Anda tidak bisa. Sorry, you are not permitted. Maaf, Anda tidak diizinkan. Lalu no, please don't. Tidak, tolong jangan. I'm sorry but that's not possible. Maaf tapi itu tidak mungkin. Lalu hikmah mempelajari bahasa Inggris adalah: pertama, melatih pengucapan bahasa Inggris dengan baik, menambah kosakata baru terutama bahasa Inggris, dapat mengeja kosakata bahasa Inggris,
melatih pengetahuan berbahasa terutama bahasa Inggris, melatih kemampuan berbahasa, belajar pengetahuan baru sehingga bisa berkomunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa Inggris. Lalu proyeknya adalah teman-teman buat video memperkenalkan diri menggunakan bahasa Inggris, durasinya 2 menit, boleh kurang ya, boleh lebih juga. Nah, terdiri dari nama panggilan, tahun kelahiran, alamat, hobi, umur, dan seperti yang tadi dicontohkan. Lalu akhiri dengan salam. Nah, sekian, semoga teman-teman bisa menyimak apa yang diinformasikan dan pelajari kembali ya teman-teman. Kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Jika berdoa, tangannya diangkat, kepalanya ditundukkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah dan semesta alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.